satu hak dari Al-Quran, di samping haknya untuk dibaca, untuk dihafalkan, kemudian untuk diamalkan, salah satu haknya pula adalah untuk dijadikan sebagai syifa, dijadikan sebagai obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman yang saya hormati, berbahagia rasanya dapat bertemu kembali di channel MWC ini ya. Kali ini telah hadir di hadapan kita seorang praktisi ruqyah ya. Seorang praktisi ruqyah yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama MWC NU Pamarican. Beliau adalah Kang ya, saya menyebutkan Kang Haris Muhammad Haris, seorang praktisi ruqyah yang bisa berbicara di hadapan kita tentang apa itu ruqyah. Tentunya kita sering sekali mendengar tentang ruqyah. Bahkan mungkin kita membutuhkan pakar ruqyah sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini banyak masyarakat nih Pak Yai yang belum mengetahui apa itu ruqyah gitu kan. Sehingga mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang ruqyah, manfaatnya, terus perbedaannya, dan apakah ruqyah itu adalah cara yang medis gitu kan untuk menyembuhkan penyakit seperti itu. Nah, kita mulai dari sejarah ruqyah. Ruqyah itu asalnya dari mana? Sejak kapan adanya ruqyah itu? Kemudian bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Begitu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidi habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sidqul wafa. Terima kasih Mas Agus yang telah memperkenalkan saya untuk menyampaikan sedikit banyak kaitannya dengan ruqyah. Jadi dulu sejak zaman jahiliyah masyarakat itu sudah mengenal dengan istilah ruqyah. Jadi sebenarnya ruqyah ini sebuah metode pengobatan yang memang paling tua. Yaitu sebelum Islam hadir pun sudah ada ruqyah. Sehingga pada awal mulanya Rasulullah melarang untuk ruqyah. Gitu. Sampai dalam keterangan disampaikan inna ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, bahwa sesungguhnya ruqyah, kemudian pele, ya, kemudian juga pengasihan itu merupakan sesuatu yang syirik, sehingga Rasulullah tidak memperkenalkan itu. Tapi pada sebuah kejadian ketika sahabat Sa'id Al-Khudri menemui seseorang Yahudi, kemudian pada saat itu dia tersengat oleh kalajengking, dan saat itu pula Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah terhadap orang yang tersengat kalajengking tersebut, dan atas izin Allah ternyata sembuh. Nah, kemudian setelah sembuh, Yahudi tersebut memberikan hadiah kepada Sa'id Al-Khudri berupa makanan, dikatakan kambing. Ya, makanan tersebut kemudian disuguhkan pula kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Sa'id Al-Khudri pun menyampaikan bahwa ini merupakan hadiah dari proses ruqyah. Itu sehingga Rasulullah meminta kepada Sa'id Al-Khudri untuk menyampaikan terkait apa yang telah dilakukannya atau ruqyah bagaimana yang dilakukannya. Sehingga suila Rasulullah SAW menyampaikan a'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku bagaimana cara kalian meruqyah. Sehingga Sa'id Al-Khudri menyampaikan ruqyah yang dipraktekkan pada saat itu yaitu dengan membacakan Al-Quran. Nah, sejak itu kemudian Rasulullah menyampaikan la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak apa-apa melakukan ruqyah sepanjang di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Dari sanalah kemudian ruqyah ini direstui oleh Rasulullah dengan catatan malam yakun fi syirkun. Di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Dan yang lebih mudah kita pahami, ruqyah itu adalah pengobatan melalui Al-Quran. Jadi
bisa saya simpulkan bahwa ruqyah itu adalah kreasi tadinya ya dari sahabat Said Al-Khudri. Said Al-Khudri. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah bagaimana cara meruqyahnya. Ini adalah merupakan awal mulanya ya. Jadi Rasulullah memberikan takrir atau merestui apa yang dilakukan oleh sahabat. Mungkin itu sejarah dari ruqyah ya. Jadi ruqyah itu sudah ada semenjak sebelum adanya Islam seperti itu, tapi prakteknya masih syirik. Nah, kemudian lahirlah Islam, dan indahnya adalah Islam bisa merubah sesuatu hal yang tadinya syirik menjadi tidak syirik dengan adanya akidah. Tentu ruqyah itu harus dengan akidah yang benar begitu ya Pak ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dengan adanya dunia kedokteran seperti itu kan. Tentu ruqyah ini menjadi metode pengobatan yang tidak mainstream begitu kan. Orang sakit ya sekarang kan harus ke dokter. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang sakit itu bisa sembuh dengan adanya dengan diruqyah gitu kan, tanpa harus ke dokter misalnya? Ya, jadi begini Mas Agun, kaitannya dengan sembuh atau tidak itu menjadi hak prerogatifnya Allah untuk memberikan kesembuhan ataupun tidak. Dengan cara apapun itu kesembuhan tetap haknya Allah. Nah, kemudian yang menjadi penting adalah salah satu yang menjadi hak dari Al-Quran itu adalah menjadi sifat. Ya. Bagaimana dalam Al-Quran disampaikan, Qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifa. Jadi salah satu hak dari Al-Quran, di samping haknya untuk dibaca, untuk dihafalkan, kemudian untuk diamalkan, salah satu haknya pula adalah untuk dijadikan sebagai syifa, dijadikan sebagai obat. Nah, prakteknya Al-Quran dijadikan sebagai obat, yaitu salah satunya dengan hal yang tadi, dengan membacakan ayat Al-Quran, misalkan dengan kalau di JRA dikenal dengan bisa teknik air asma'an, kemudian bisa teknik dengan doa dan yang lainnya, termasuk teknik dengan simai atau dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu. Ya, ini berarti ruqyah itu bisa menjadi teknik untuk ikhtiar kita dalam mencari kesembuhan terhadap penyakit ya, meskipun penyakit itu medis. Ya. Kelihatannya yang medis, mungkin dalam persoalan tertentu mungkin sebenarnya penyebabnya itu non medis ya, bisa dari psikologi dan sebagainya. Nah, jadi begini, kaitannya dengan penyakit, kami membagi penyakit itu menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan penyakit medis. Yang pertama. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan penyakit psikis. Itu. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan gangguan gaib. Nah, pemahaman orang secara umum ketika berbicara dengan ruqyah, berbicara tentang pengobatan dengan Al-Quran, itu lebih tertuju ke poin yang ketiga, kaitannya dengan gangguan gaib, kesurupan, ketempelan, dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran ini bisa menjadi sifat untuk ketiga poin ini, untuk medis, untuk psikis, juga untuk gangguan gaib. Gitu. Maka kemudian karena kita sebagai orang yang beriman, sudah selayaknya kita menjadikan Al-Quran sebagai obat yang utama dan pertama dalam rangka sebagai wasilah untuk pengobatan terhadap berbagai penyakit yang kita alami, baik yang sifatnya medis maupun yang psikis ataupun yang gangguan gaib. Gitu. Jadi tidak hanya orang yang kesurupan kemudian diruqyah tidak. Baru ingat ruqyah. Gitu. Jadi yang medis pun sebenarnya bisa dengan ruqyah. Ya, berarti ruqyah itu bisa menjadi jalan ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit yang 3 jenis itu tadi ya. Betul. Nah, kemudian kita kan sering sekali tidak bisa nih membedakan nih ya. Ruqyah itu kan kadang orang sekarang banyak sekali praktek ruqyah gitu kan. Ya. Padahal kita tidak tahu yang dipraktekannya apa, sehingga barangkali ada sesuatu hal yang kurang tepat begitu kan. Jangan sampai bahasanya ruqyah tapi isinya kan macam-macam. Nah, ini kan bagaimana sih caranya kita membedakan praktek yang salah dalam ruqyah dengan yang benar begitu kan.
tetap kan yang dalam ilmu apapun ada yang melakukan malpraktek kan seperti itu ya. Betul. Nah, ini bagaimana ini membedakannya ini? Jadi begini, dalam ruqyah itu kalau para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan ruqyah hak, yang kedua ada yang dinamakan dengan ruqyah batil. Ruqyah hak artinya yang memang sesuai dengan syariat. Misalkan dengan menggunakan Al-Quran atau menggunakan bahasa-bahasa lain yang diketahui maknanya gitu. Sedangkan ruqyah yang batil itu adalah ruqyah yang memang tidak sesuai. Dalam hal ini batil belum tentu syirik, tapi bisa juga bagian dari batil itu adalah syirik gitu. Nah, insya Allah kalau yang sering dilakukan khususnya di lingkungan Jam'iyah Ruqyah Aswaja itu jelas poin yang pertama, yaitu ruqyah yang hak tentunya. Walaupun dalam beberapa teknik mungkin menggunakan bahasa-bahasa daerah, gitu, bahasa-bahasa daerah. Ya. Karena secara umum sebenarnya ruqyah ini adalah doa, memohon doa kepada Allah yang kaitannya dengan kesembuhan. Iya, iya. Itu ruqyah secara umum. Tidak harus menggunakan bahasa Arab begitu ya kalau tidak harus. Tapi ketika menggunakan Al-Qur'an itu justru menjadi yang lebih utama. Gitu. Karena salah satu dari visi Jam'iyah Ruqyah Aswaja itu adalah mendakwahkan Al-Qur'an. Jadi luar biasa sekali ya, ini Jam'iyah Ruqyah Aswaja selain mengobati penyakit di mana kita dalam masyarakat kita mungkin membutuhkan fasilitas atau mungkin pelayanan-pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan fisik ya, psikis ataupun kesehatan mental, itu mungkin bisa langsung saja ya ke Jam'iyah Ruqyah Aswaja dimanapun berada, karena praktisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, di pelosok termasuk di Pamarican sendiri. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terdapat 12 praktisi yang ada di wilayah Kecamatan Pamarican. Nah, ini sekaligus sebagai informasi ya, bahwa ketika kita mencari jasa-jasa untuk ruqyah, kita juga tentu harus hati-hati kan, jangan sampai salah begitu kan. Artinya dengan adanya Jam'iyah Ruqyah Aswaja tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa metodenya adalah dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah begitu kan. Ini supaya orang lebih tentram dalam menerima pelayanan pengobatan yang melalui metode ruqyah tadi. Nah, dan tentunya ketika pemirsa barangkali ada yang diruqyah oleh praktisi JRA itu sama sekali tidak ada tarif ya. Kalaupun mau memberikan sedekah ya silakan, tapi tidak ada tarif gitu. Jelas di JRA itu tidak ada tarif. Luar biasa berarti ya. Ya, karena memang tujuan utamanya adalah dakwah Al-Qur'an. Ya. Gitu, sehingga JRA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Berarti menarik ini ya, mengobati penyakit dengan ruqyah. Orang zaman dulu itu sudah cukup langsung sembuh ya. Iya. Itulah hebatnya doa. Di samping itu juga lebih simpel. Lebih simpel. Ya, lebih simpel. Berobat dengan Al-Quran lebih simpel. Nah, kemudian ketika sembuh tidak sembuh sudah dipastikan itu mendapatkan pahala karena Al-Quran. Ya. Ya. Terus kemudian begini Pak Kiai, ini tambahan ya. Saya kadang membayangkan apa ini kok orang zaman sekarang ini kok susah untuk sembuh gitu ya. Harus penyakitnya juga macam-macam. Kok zaman dulu kok sembuhnya cepat banget. Apakah ini kaitannya dengan doa begitu kan? Apakah sebelum penyembuhan dalam ruqyah orang itu harus ada semacam treatment pribadi bahwa dia itu mungkin harus melakukan sesuatu hal, misal bertobat, beristighfar dan sebagainya, itu berpengaruh nggak terhadap penyembuhan penyakit? Jadi memang yang digariskan oleh Rasulullah kaitannya dengan kesembuhan adalah likulli da'in dawa, idza asaba da'u dawa. Jika penyakit itu kemudian bertemu dengan obatnya atau cara penyembuhannya sudah sesuai, maka itu sudah insya Allah sunnatullah, Allah akan memberikan kesembuhan. Ya, gitu. Termasuk seringkali orang yang kasusnya gangguannya adalah poin yang ketiga, yaitu gangguan gaib, kemudian ke medis, jelas tidak akan ketemu dengan penawarnya.
Oh begitu ya. Iya. Ya, ini menjadi informasi yang sangat berharga bagi para pemirsa semuanya tentang bagaimana ruqyah dan apa itu ruqyah. Ruqyah itu adalah merupakan salah satu metode yang khas ya, yang sudah ditakrir atau sudah diberikan restu oleh Nabi Muhammad dengan metode-metode yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan jauh dari kesyirikan. Sehingga silakan kepada para pemirsa ketika mungkin membutuhkan jamiah ruqyah sebagai untuk solusi bagi persoalan-persoalan kehidupan kita sehari-hari, langsung ya hubungi ke nomor ini ya. Langsung hubungi nomor ini. Nanti tadi sudah disampaikan tidak ada tarif ya. Silakan saling seridhonya saja bersedekah. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya tetap sehat, tentunya Amin, sehat amin, lahir dan amin. batin, Amin. tetap memperbanyak ibadah ya, sehingga penyembuhan penyakit kita juga dari dalam dan dari luar tetap kita lakukan. Terima kasih kepada Pak Kiai atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang apa itu ruqyah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.